Halo, kedengar? Oh, Iya, terdengar. Silakan dimulai. Waktu ya. 15 menit ya. Kok suara saya kedengaran nggak? Terdengar dengan jelas. Oh, oke, oke. It's... Bentar kok. Selamat sore kok. Jadi hari ini saya mau menjelaskan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover Ratio, ukuran perusahaan dan book tax difference terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2021. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denis Febris dari kelas akuntansi dengan NIM 19111017. Pertama itu pendahuluan. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat bahwa pergerakan indeks saham PDB tahun 2016 sampai 2021 itu cenderung mengalami kenaikan. Dengan adanya kenaikan PDB tiap tahunnya, return saham akan ikut naik juga dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang stabil. Kemudian bisa kita lihat indeks pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 143,97. Selanjutnya di tahun 2021 indeks mengalami kenaikan yang cukup drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 152,63. Hal ini juga yang menyebabkan laba pada suatu perusahaan mengalami kenaikan. Kemudian ada gambar kedua, yaitu pergerakan indeks harga saham tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, berdasarkan gambar ini, bisa dilihat bahwa pergerakan indeks harga saham periode 2005 sampai 2022 cenderung mengarah ke fluktuatif. Nah, jadi jika kita ambil data dari 5 tahun sebelumnya, itu tahun 2016 sampai 2020, terjadi kenaikan dan penurunan harga saham. Pada Maret tahun 2020, harga saham mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan Februari tahun 2020. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi COVID-19 pada saat itu yang melonjak tinggi. Kemudian pada periode-periode selanjutnya, harga saham mulai kembali stabil. Kemudian ada pertumbuhan laba. Nah, pertumbuhan laba adalah perubahan persentase kenaikan laba yang diperoleh perusahaan. Pertumbuhan laba yang baik mengisyaratkan bahwa perusahaan mempunyai keuangan yang baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian di sini ada
ada grafik rata-rata EPS. Nah, dalam grafik ini bisa kita lihat bahwa rata-rata pertumbuhan laba di sektor industrial pada tahun 2016 sampai 2021 cenderung mengalami penurunan. Tahun 2016 rata-rata sebesar 2.260,3. Kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1979. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 377,3. Hal ini yang membuat kerugian yang terjadi pada perusahaan sektor industrial. Kemudian di tahun 2019 juga mengalami penurunan lagi menjadi 327,5. Pada tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan menjadi 413,9 dan tahun 2021 mengalami penurunan lagi menjadi 9,79. Kemudian di sini ada masing-masing variabel independen yang sudah ada research gap-nya. Terus ada tinjauan pustaka. Nah, berikut adalah beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Di antaranya yang pertama yaitu teori keagenan. Nah, teori keagenan ini kaitannya dengan solvabilitas. Nah, yaitu adalah ketika seorang manajer memiliki kepentingan pribadinya meningkatkan tingkat utang. Dengan adanya hal ini akan menjadi pertentangan antara prinsipal dengan agent. Peningkatan solvabilitas juga akan berpengaruh pada laba perusahaan. Kemudian yang kedua ada teori stakeholder. Nah, kaitan teori stakeholder itu dengan variabel likuiditas, perputaran aktiva, dan ukuran perusahaan, terutama untuk stakeholder yang eksternal. Dalam hal ini adalah lembaga keuangan yang umumnya memberikan kredit hanya kepada perusahaan yang wajib yang termasuk kategori besar. Kemudian yang ketiga ada teori asimetri informasi. Kaitan teori ini dengan variabel pertumbuhan laba, yaitu adalah perusahaan yang menyelesaikan pertumbuhan laba yang stagnan, tetapi sebenarnya dari pihak perusahaan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan dari investor melihat informasi yang ditampilkan ini masih menjadi pertanyaan dan kurang menanggapi baik. Kemudian yang keempat ada teori struktur modal. Modal ini merupakan perbandingan antara proporsi hutang dan modal sendiri sebagai sumber pendanaan perusahaan. Kemudian yang kelima, ada teori regulasi. Nah, teori regulasi ini diartikan sebagai sebuah peraturan. Regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia ataupun masyarakat dengan suatu aturan ataupun pembatasan tertentu. Kaitan teori regulasi ini dengan book tax difference. Book tax difference adalah perusahaan harus menaati peraturan akuntansi dan pajak dalam waktu bersamaan. Ketika perusahaan menetapkan koreksi fiskal harus berdasarkan landasan hukum yang jelas sehingga tidak merugikan negara. Karena ada pengelolaan pajak, perbedaan laporan keuangan, akuntansi, dan fiskal. Nah, yang pertama itu ada pengelolaan pajak. Manajemen perpajakan merupakan segenap usaha dan upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efektif dan efisien. Kemudian ada perbedaan laporan keuangan, akuntansi, dan fiskal. Nah, dan dari dua ini yaitu yang pertama laporan keuangan akuntansi. Itu untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor bisnis. Sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Yang nggak ada orang yang aku. Kenapa Lilis? Ada gangguan jaringan ya?
ini saya lanjut ya, Ko. Kemudian ada operasional variabel. Nah, berikut terlampir operasionalisasi variabel, penelitian beserta rumus-rumusnya. Kemudian ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Nah, di sini ada variabel independen yang terdiri dari likuiditas, solvabilitas, perusahaan, ada variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan laba. Nah, hipotesis yang pertama yaitu likuiditas berpengaruh positif pertumbuhan laba. Hipotesis kedua, solvabilitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Hipotesis ketiga, perputaran aktiva berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Hipotesis keempat, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Hipotesis kelima, book tax difference berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Kemudian ada metode penelitian. Dalam penelitian ini terdapat populasi 52 perusahaan. Kemudian setelah dilakukan teknik purposive sampling, didapatkan 34 perusahaan sebagai sampel. Jenis data penelitian. Jenis data penelitian ini berjenis kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan perusahaan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan melakukan dokumentasi dari laporan keuangan perusahaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software Smart PLS. Ada hasil penelitian. Yang pertama ada analisis deskriptif. Pada variabel current ratio di mana nilai minimum sebesar 0,06 dengan nilai maksimum sebesar 13,4, sementara sebesar 0,06. Dua, pada variabel ratio di mana nilai minimum sebesar 0,0 dengan nilai maksimum sebesar 5, dan rata-ratanya sebesar 0,7399. Yang ketiga, pada variabel total turnover di mana nilai minimum sebesar 0,1 dengan nilai maksimum sebesar 40, sementara rata-rata sebesar 0,9011. Pada variabel ukuran perusahaan yang keempat, pada variabel ukuran perusahaan di mana nilai minimum sebesar 9,59 dengan nilai maksimum sebesar 17,75, sementara nilai rata-rata sebesar 13,769. Pada variabel book tax difference di mana nilai minimum sebesar minus 3,69 dengan nilai maksimum sebesar 0,33, sementara rata-rata sebesar minus 0,0368. Yang keenam, pada variabel pertumbuhan laba di mana nilai minimum sebesar minus 1.562,77 dengan nilai maksimum sebesar 1.257,21. Sementara nilai rata-rata sebesar minus 43,5825. Analisis data penelitian yang pertama ada uji multikolinearitas. Ada analisis inner model. Yang pertama ada koefisien determinasi. Ada uji predictive relevance, uji effect size. Hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu current ratio. Memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Dengan hasilnya itu diterima. Yang kedua, ada debt to equity ratio dengan hipotesisnya positif dan berpengaruh signifikan. Itu hasilnya diterima. Kemudian ada total asset turnover dengan hipotesisnya positif dan hasilnya tidak signifikan, sehingga hasilnya ditolak. Kemudian ada ukuran perusahaan. Hipotesisnya berpengaruh negatif dan signifikan, hasilnya diterima. Yang terakhir ada book tax difference dengan hipotesisnya hasil negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, dengan hasilnya itu ditolak. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama, ukuran rasio berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Kemudian yang kedua, debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, total asset turnover berpengaruh
positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang keempat, ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang kelima, book tax difference berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Keterbatasan dan saran penelitian. Keterbatasan dan penelitian ini yang pertama, terdapat beberapa perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap. Terbatasnya informasi yang akurat terhadap daftar perusahaan yang diteliti, terutama mengenai book tax difference. Kemudian yang terakhir, banyak perusahaan yang mengalami kerugian, sehingga pertumbuhan laba yang dihasilkan kurang begitu memuaskan. Saran. Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan, maka saran dalam penelitian ini adalah kepada pihak perusahaan harus lebih memaksimalkan kinerja perusahaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pergerakan dari saham perusahaan, sehingga hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan laba yang dihasilkan. Yang kedua, kepada para investor diharapkan dapat memilih perusahaan dengan kinerja dengan pertumbuhan laba yang baik, sehingga dapat memberikan keuntungan terhadap modal yang ditanamkan. Yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan harapan dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik lagi, seperti menambahkan variabel-variabel yang lain. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Baik, Lilis, kamu presentasinya sekitar 14 menit, itu sudah cukup. Berarti tidak ada masalah pada waktu ya. Sekiranya sebelum kita mulai tanya jawab, ada yang mau kamu tanyakan terlebih dahulu? Ada kok yang diuji ini perlu dijelasin nggak kok? Kok bilang Analis. nilai VIF di bawah 10 jadi tidak terjadi multikolineritas. Selesai. Yang Lalu uji bilang multi ya koefisien, kok? iya. Jadi nggak usah Oh, jelasin per variabel, langsung aja bilang semuanya. oh yang di ini kan ringkasan ini ya. Ya, Oh, berarti koefisien juga ya kok ya. ya langsung aja. 14,4% bla 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 gitu. Selesai. Tidak usah panjang lebar. Hmm. Kalau yang ini kok? Hmm. Oh, Q. Ini karena kamu tidak pakai pad, sorry. Oh ya, karena kamu tidak pakai pad analisis, makanya nilai Q-nya sama dengan R square. Jadi sebenarnya Q kuadrat ini tidak perlu sebenarnya ya. Nggak perlu ditampilkan kok atau gimana kok? Nggak perlu, nggak perlu tampilkan. Oh, nggak perlu ditampilkan. Karena Berarti ini hapus saja. sebaiknya hapus, karena kamu kan tidak pakai pad analisis. Mm-mm, Kalau pad analisis itu nanti ada yang istilahnya memoderasi. Nah, itulah kamu tulis keterangan yang moderate kan? mm-mm. Nah, kita kan tidak. Jadi mau kamu pasang, kamu tak pasang juga nggak ada masalah. Oh, oke, oke. Oke kok. Yang uji efek size ini kok? Ya, kamu cuma bilang dari kelima ini yang paling besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan laba si current ratio. Karen. Oh, oke. Oke? Oke kok. Oke, saya mau tanya apa yang memotivasi penelitian kamu ini? Nah, memotivasi gimana kok? Judulnya kenapa Ya, ini kok? eh, motivasi penelitian itu adalah perbedaan penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya. Itu namanya Oh, motivasi. oh, oke, oke. Kan Oh, udah berulang kali saya jelasin. Udah berulang kali saya jelasin motivasi itu apa. Oh, oke kak. Apa Yang motivasinya? membedakan, yang membedakan itu ada variabel book text difference. Kenapa? Karena membahas tentang perpajakan. Ada perbedaan Ya, temporer dan perbedaan yang permanen. kira-kira berpengaruh seperti apa tax difference ini ke pertumbuhan laba? Pengaruhnya itu sebenarnya nggak gitu berpengaruh kok. Karena book text difference ini
tujuannya ini untuk melihat perbedaan besaran laba akuntansi dengan laba fiskal. Loh, kalau nggak begitu pengaruh, kenapa harus kamu masukin ke penelitian? Itu jawaban kamu udah ngawur loh, Lilis. Oh iya. Itu ngawur sekali. Kalau nggak udah tahu nggak berpengaruh, ya ngapain dimasukin? Nah, sekarang Eh, kamu udah bet, terlanjur bet, jawab nih. mm-mm. Nah, sekarang kamu udah terlanjur jawab nggak berpengaruh. Apa argumen kamu? Dia pengaruh kok, cuman dia tidak begitu signifikan terhadap pertumbuhan laba ini. Loh, kita kan masih bahas motivasi, belum bahas hasil. Kamu Oh, seolah-olah kayak udah tahu aja hasilnya seperti apa, mah. hmm, book tax difference karena Buka bab satu kamu, eh, lihat sebelum perumusan masalah, apa tulisannya. Kalian harus betul-betul menguasai isi skripsi ya. hmm. Oh, karena variabel ini dapat mempengaruhi pertumbuhan laba. Karena menjadi suatu fenomena bagi suatu perusahaan untuk melakukan praktik manajemen pajak yang bertujuan untuk menghindari penurunan maupun kerugian laba. Nah, caranya itu adalah mensiasati laba secara fiskal dengan laba secara akuntansi. Itu ya. Bisa dipahami, Lilis? Ah, maksudnya gimana kok? Berarti yang tadi jelasin bukan yang itu kok. Iya, betul. Betul. Oh, Manajemen ah, pajak, tapi kan dengan cara apa? Salah satunya, dia aturlah beda tetap dan beda temporernya kan. Itu kan berarti ada laporan komersial sama laporan fiskal. mm-mm. Kalau kamu atur-atur beda tetap dan beda temporer, itu nanti laporan fiskalnya berubah kan. Itu yang baru nanti kena pajak baru berpengaruh ke laba. Kelanjutannya itu bahasanya. Oh, Berikutnya, coba kamu buka bagian hasil uji hipotesis. yang ini kok. Mana yang berpengaruh paling besar ke pertumbuhan laba? Hmm, berpengaruh paling besar kok. Iya, omong-omong itu terbalik ya. P-value satu tel yang kamu bikin itu harusnya two tel ya. Yang two tel itu jadi one tel. Oh, terbalik ya kok ya. Terbalik itu. Oh, yang di ini kan kok judul besarnya ini ya. Ya, ya. Cek deskripsi jangan terbalik ya. Oke kok. Nggak mungkin angka yang two tel lebih kecil daripada angka yang one tel. Oke, oke. Ayo, mana yang pengaruhnya paling besar? Pengaruh paling besar. Hmm, total aset kok. Kenapa total aset? Total aset turnover maksudnya ya. Iya kok. Nah, kenapa total aset turnover kamu katakan yang paling besar pengaruhnya? Jelas-jelas hipotesisnya Hmm, ditolak itu. oh, hmm, Jelas-jelas hipotesis ditolak, kok kamu bisa bilang itu pengaruh paling besar? berarti current kok. Karen, kenapa Karen? Karena current itu kan merupakan eh, hutang jangka pendek. Jadi, kalau misalnya perusahaan itu
membayar hutang jangka pendek dengan cepat, makanya makanya tidak menimbulkan beban bunga yang besar, sehingga dapat menurunkan laba yang dihasilkan. Kok menurunkan? Kamu hasil Eh, men- hipotesisnya positif karena rasio loh. Sehingga dapat menaikkan laba yang dihasilkan. Hmm. Terus kalau ditanya mana yang pengaruhnya paling kecil? Yang paling kecil, total aset ya kok. Bukan kok, book tax difference. Ya kurang tepat jawabannya. Lihat tes statistik yang paling kecil. Total, total, total aset kok. Nah, kenapa total aset turnover yang pengaruhnya paling kecil terhadap pertumbuhan laba? Hmm, karena total aset ini kan menjelaskan bahwa perusahaan itu memiliki kemampuan dalam mengelola setiap aktifanya untuk meningkatkan penjualan. Namun, jika tidak diimbangi dengan pengelolaan biaya, maka tingginya pendapatan tidak dapat meningkatkan laba yang dihasilkan. Kok jawaban kamu terdengar seperti jawaban yang meragukan ya? Itu kok jawabannya. Ya, saya kan nggak tahu. Saya nanya ceritanya nih. Iya kok, itu jawabannya kok. Kita nggak baca benar ya. Sekarang, hasil penelitian kamu ini sejalan dengan teori apa? Maksudnya apa? Kamu tadi kan ada tuliskan 6 teori ya. Mm, 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 Agensi, bla bla bla. mm, mm. Dari hasil penelitian yang 5 pengujian ini sejalan dengan teori apa? Kayak teori utamanya ya kok. Ya, bebas sebenarnya. Teori keagenan. Yang variabel yang mana itu? Keagenan, uh, yang variabel probabilitas berarti D. Nah, coba jelaskan keterkaitan der Mm. kepertumbuhan laba dengan teori keagenan itu. Karena teori keagenan ini diartikan ibaratkan ada dua pihak dalam perusahaan. Yang pertama itu ada pihak investor, yang kedua ada pihak manajer yang mengelola suatu perusahaan. Jadi ada perbedaan kepentingan. Jika investor mau memperoleh laba yang tinggi, investor itu mau memperoleh laba yang tinggi supaya dampak kinerja mereka bagus, sedangkan manajer itu ingin laba yang secukupnya supaya bayar pajaknya itu rendah. Makanya sehingga itu perbedaannya muncul biaya agensi yang tinggi. Kalau biaya agensi tinggi, logikanya labanya makin rendah ya. Mm-mm. Karena dia mau nyelamatin, maksudnya mau mengurangi biaya pajak ya. Makanya book tax difference-nya pengaruh negatif ya. Tapi di satu sisi penjelasan yang debt to equity tadi berarti semakin nambah utang makin bagus ya logikanya. Kalau dari hasil yang kamu uji. Mm. Coba gini, debt to equity berarti makin banyak utang,
itu akan meningkatkan pertumbuhan laba kan? Karena hasilnya positif diterima ya. Setuju sampai sini? Setuju. Nah, Setuju kok. berarti karena bisa berpengaruh positif, maka perusahaan dapat memanfaatkan utangnya dengan baik sehingga bisa meningkatkan laba. Setuju? Iya kok. Berarti di sini dikatakan kalau kamu pakai teori agensi, Mm-mm. eh, ya kamu tadi kan bilang teori agensi ya. Mm-mm. Teori agensi itu kan pertentangan sebenarnya. Pertentangan antara si manajer dengan si pemilik perusahaan. Dengan logika yang barusan saya bilang, itu disebut sejalan atau tidak sejalan dengan teori agensi. Mm, sejalan kok. Sejalannya dari mana coba? Berikan saya argumen. Tadi apa kok? Yang manajer sama pemiliknya itu ya kok? Iya, ini kan berarti si manajer makin nambah utang terus nih ceritanya. Tetapi Mm-mm. labanya tetap naik. Betul kan? Hmm, Karena dia pengaruh positif. Nah, sementara si pemilik perusahaan atau investor sukanya apa? laba Dia mau tinggi. laba tinggi kan? Kalau utang tinggi atau rendah nggak masalah. Yang penting laba tetap tinggi kan? Mm-mm. Berarti ada dong kesamaan kepentingan. Sementara teori agensi kan mengatakan ada perbedaan kepentingan. Ayo, gimana kamu nih? Hmm, oh, bukannya DAR itu. DAR itu kan berarti ibaratnya modal yang bersumber dari hutang jangka panjang. Contohnya kayak investasi atau bank gitu. Nah, lalu kenapa? Mau Makanya sumber itu dari mening ya, mau sumber dari manapun nggak ada masalah. Yang penting kan di sini dikatakan semakin banyak kita menggunakan sumber pendanaan pihak ketiga, semakin bagus labanya. iya kok. Yuk, gimana? Hmm. Nah, ini Zoom-nya udah mau habis nih. Nah, ini saya tutup dulu, nanti saya kirim link baru ya. Kamu sambil cari jawaban.